Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Sabar Analisis Jega dari Prodi Kesejahteraan Sosial Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dengan nomor NPM 2020 0110 10089. Di kesempatan video kali ini saya akan mencoba menjelaskan apa itu relasi agama dan negara. Ya, tentunya sebelum lebih jauh pembahasannya, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu relasi. Menurut KBBI, relasi adalah hubungan, keterkaitan, keterikatan, baik itu dalam sebuah himpunan, lembaga, organisasi yang dibentuk masyarakat maupun pemerintah. Oke. Nah, secara sederhananya, relasi itu adalah sebuah hubungan yang berketerkaitan satu sama lain. Oke. Definisi berdasarkan agama. Ya, menurut bahasa Sanskerta, agama adalah tradisi, tidak bergerak, tetapi memiliki konsep aturan Veda. Apa itu Veda? Veda adalah suatu wilayah yang memiliki tingkah laku yang baik, seperti yang di tingkah laku yang baik, bukan secara peradaban beragamanya bagaimana gitu ya. Itu dianut oleh wilayah tertentu seperti Buddha. Nah, bagaimana dengan definisi KBBI? Ya, tentunya menurut KBBI, agama adalah sistem prinsip kepercayaan kepada Tuhan atau mengatasnamakan dewa-dewa, dan juga menuju keibadatan dan juga kewajiban-kewajiban yang ada di dalam ajaran agama tersebut. Ya, berdasarkan menurut para ahli. Saya mengutip dua para ahli. Ya, kemungkinan tidak beda jauh sebenarnya pengertian ini. Pertama yaitu James Amenu, di mana James Amenu mendefinisikan agama adalah suatu kepercayaan kepada Tuhan yang selalu hidup. Ya, pasti. Karena Tuhan itu tidak berjat dan tidak mati gitu. Dan itu pasti akan kekal abadi. Ya, bukan manusia ya. Tentunya dengan keilahian dan kekuasaan juga sebenarnya. Ya, begitulah menurut si James Amenu. Dan yang kedua, menurut Endang Safarudin Ansari, ia mendefinisikan agama itu adalah keimanan dan keyakinan, di mana keimanan dan keyakinan ini berdasarkan di luar nuansa manusia, sehingga dalam konteks ini manusia mampu mengkondisikan dirinya sebagai manusia yang berakhlak berdasarkan keimanan dan keyakinan seseorang tersebut. Nah, bagaimana menurut bahasa Arab? Yaitu agama menurut bahasa Arab itu din. Ya, berarti setia, ya kan? Setia, taat, kelemahan, pengalaman hidup, dan lain sebagainya, dan masih banyak lagi pengertian din. Nah, artinya walaupun banyak pengedefinisian, akan tetapi tujuannya hanya satu, untuk beriman, begitu. Apapun seginya,
baik itu uh, orang-orang yang belum uh, memeluk agama yang sebenarnya, tapi kita nggak usah mengklaim agama yang mana sebenarnya, begitu ya kan. Tetapi itu tergantung kepercayaan orang-orang tersebut. Tetapi intinya apapun agamanya tentu menuju kebaikan apapun yang telah diajarkan. Oke. Negara. Bagaimana dengan negara? Iya. Berdasarkan menurut Profesor Meriam Budiarjo, ya mungkin beliau ini adalah beliau yang paling ternama dan dia juga memiliki buku revisian mengenai dasar-dasar ilmu politik. Ya, di mana beliau mengemukakan bahwa negara adalah suatu daerah yang teritorial di mana sebuah pejabat yang memerintahkan rakyatnya dan juga mampu membuat warga negara itu taat terhadap peraturan. Ya, dengan cara apa? Tentu dengan cara penguasa. Nah, itu menurut Profesor Meriam Budiarjo. Bagaimana dengan menurut Max Weber? Ya, ini adalah seorang sejarawan modern. Ia mengemukakan bahwa negara itu adalah organisasi masyarakat, ya kan, organisasi masyarakat dan memiliki kebijakan secara monopoli dan juga selain monopoli juga kebijakan di dalam pengertian Max Weber ini memiliki kebijakan secara fisik dan sah dan dapat diterima oleh rakyatnya. Tetapi dalam konsep pengertian Max Weber ini hanya wilayah-wilayah tertentu. Nah, adapun sifat-sifat agar kita mengetahui dari kelanjutan Max Weber, yaitu ada 3 sifat. Yang pertama, sifat monopoli, sifat memaksa, sifat mencakup secara keseluruhan. Ya, tentunya dengan sifat monopoli adalah sifat yang tidak bisa ditolak, ya, karena sifat monopoli inilah untuk memperbaiki masyarakat bagaimana lebih baik, sedangkan sifat mencakup keseluruhan, itu adalah sifat yang tidak bisa ditolak masyarakat, dan sifat ini mencakup keseluruhan. Ya, misalnya ya sebagai kewajiban warga negara ya harus membayar pajak atau harus diharuskan untuk ikut serta mengikuti apapun aturan yang ada di perundang-undangan. Dan bersifat memaksa adalah sifat yang berisi keras untuk menghindari sifat-sifat anarkir, di mana sifat memaksa ini adalah sifat yang tingkat bisa dibilang tingkat tinggi lah ya, atau tingkat menengah, di mana sifat ini adalah sifat di mana membuat masyarakat lebih teratur dan lebih taat akan aturan ini. Dan ini ya bisa terjadi apabila masyarakat rakyat menolak, ya tentunya mendapatkan konsekuensi yang berat. Itu tadi berdasarkan pengertian Max Weber dan begitu pula sifat-sifatnya. Nah, adapun pengertian secara umum, negara adalah suatu organisasi yang dibuat dan sebagai alat untuk menghubungkan manusia atau menghubungkan antara negara yang satu dengan negara yang lain. Nah, di mana negara inilah yang mampu mengkontrol segala
konflik-konflik yang ada di kalangan masyarakat maupun di negara. Nah, negara ini adalah tempat wadah seorang pemimpin untuk berkuasa, ya kan, sebagai tempat kekuasaan para politik gitu, dan juga tidak terlepas ketanggung-jawaban mereka terhadap rakyat. Oke, agar lebih mempersingkat waktu, apa sih teori atau paradigma analisis agar seseorang itu mudah mengetahui bagaimana sih relasi agama negara di Indonesia ini? Ya, tentunya ada 3 paradigma analisis supaya seseorang itu lebih mudah mengetahui bagaimana sih relasi agama negara di Indonesia ini. Yang pertama, teori integrasi. Yang kedua, teori sekularistik. Yang ketiga, teori simbiotik. Teori integralistik. Apa sih? Integralistik ya, integralistik susah sekali ya. Teori integralistik adalah teori di mana negara di satu sisi, agama di sisi lain. Artinya, walaupun sedemikian, negara adalah negara, agama adalah negara. Negara adalah negara, negara adalah negara, agama adalah negara. Aduh, nggak efisien ya. Oke, saya ulang lagi. Teori integralistik ini adalah teori di mana negara di sisi lain, agama di sisi lain, tetapi memiliki satu kesatuan, sehingga muncullah yang namanya teokrasi. Yang kedua adalah teori analisis mengenai sekularistik, di mana teori ini cukup jelas untuk membedakan di mana kedudukan agama dan kedudukan negara. Ya, sehingga teori sekularistik ini tidak boleh mengintervensi, agama mengintervensi negara, dan negara juga tidak boleh mengintervensi negara. Begitu juga sebaliknya, agama tidak boleh mengintervensi negara, negara juga tidak boleh mengintervensi agama. Nah, artinya apa? Negara hanya mengurus tentang kekuasaan saja, sedangkan agama adalah mengurus tentang kekhuhaliyah atau keumatan, dengan adanya motivator, panutan seperti para ulama-ulama, bagaimana para ulama memberikan pencerahan terhadap rakyat, begitu sedemikian. Ya, bagaimana dengan teori yang ketiga, yaitu teori simbiosis mutualisme, simbiotik tadi? Ya, ini teori yang ketiga ini adalah teori yang menghubungkan agama dan negara itu secara timbal balik, membutuhkan ya. Simbiosis mutualisme ini sangat dibutuhkan, misalnya dalam mengantisipasi konflik yang besar di negara ini. Ya, begitu sedemikian. Bahwa teori simbiotik ini adalah teori yang mampu mengkontrol permasalahan-permasalahan yang ada di dalam negara, negara juga mampu mengkontrol masalah-masalah yang ada di agama. Begitu sedemikian. Ya. Terakhir, relasi agama di Indonesia ini sebelumnya adalah negara yang belum dikategorikan sempurna memiliki relasi agama, hubungan kedekatan dengan agama. Karena kenapa? Pada masa itu Indonesia masih menganut animisme dan dinamisme, dan seiringnya waktu muncullah bangsa Eropa dengan membawakan agama Kristen. Dengan cara apa? Dengan jalur perdagangan politik. Nah, sebelum itu terjadi pada abad 16 sampai 17 Masehi. Nah, sebelum itu bangsa Irian dan India bangsa Irian dan India itu telah dulu kebanding bangsa Eropa tadi. Nah, Irian dan India ini membawakan ajaran agama Islam dengan jalur perdagangan juga. Dengan jalur perdagangan, ya tentu dengan jualan lah ya, seperti kayak gitu. Nah, adapun paham, di mana paham ini
bisa diketahui bersama. Adapun paham agar seseorang itu mengetahui, ya kan. Adapun paham, pandangan, pemikiran mengenai relasi agama dan negara ini, ya tentu pasti ada. Yang pertama, paham teokrasi, paham komunisme, paham menurut Islam, paham menurut konstitusi Indonesia. Nah, ini adalah paham-paham ini memiliki pendapat yang berbeda satu sama lain, tetapi tujuannya yang satu, untuk mendekatkan dan menghubungkan bagaimana sih keterkaitan relasi agama dan negara. Nah, begitu sedemikian. Nah, kesimpulannya, relasi agama dan negara di Indonesia sebagaimana yang tertuang di pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia di tahun 1945 di alinea ketiga yang berbunyi, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan dorongan keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Nah, di sini sudah jelas relasi agama dan negara di Indonesia adalah sebagaimana tertuang di alinea ketiga, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Oke, cukup sekian dari saya kali ini. Mohon maaf apabila ada kata salah penyampaian pendefinisian, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan billahi fil sabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.